Bank Tabungan Negara (BTN) telah meluncurkan Super App Mobile Banking yang memudahkan nasabah memenuhi kebutuhan rumah dan perawatannya. Selama 73 tahun perusahaan berdiri, BTN telah menyalurkan kredit pembiayaan perumahan atau KPR untuk 5,1 juta unit rumah, termasuk 3,9 juta unit KPR subsidi. Bank Tabungan Negara (BTN) selama 73 tahun perusahaan berdiri telah menyalurkan kredit pembiayaan perumahan KPR sebesar Rp391,62 triliun untuk 5,1 juta unit rumah, termasuk 3,9 juta unit KPR subsidi. Direktur Utama BTN Heru Kusmahargio menyebut dalam 5 tahun ke depan BTN akan menaikkan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan menjadi 1,32 juta unit setelah sukses melakukan rights issue. Untuk menciptakan ekosistem perumahan yang terintegrasi dengan digital mortgage ecosystem, BTN telah meluncurkan Super App BTN Mobile yang menggabungkan kekuatan teknologi dan kekuatan ekosistem perumahan hari Minggu kemarin. Dengan Super App ini, Bank BTN menargetkan penambahan sekitar 26% nasabah baru hingga akhir tahun 2023. Dengan jumlah transaksi ditargetkan bisa meningkat sekitar 10% akhir tahun ini. Harapannya adalah bagaimana membuka wawasan, membuka fokus bisnis yang semula KPR itu menjadi lebih luas, menjadi ekosistem perumahan. Nah, ekosistem perumahan ini kita perluas di sekitar perumahan, yaitu perumahan itu sendiri. Yang kedua adalah pasar, ya, karena pasar itu selalu dekat dengan perumahan. Yang ketiga adalah kesehatan, apakah itu universitas, apakah itu klinik, rumah sakit, dan lain-lain. Keempat, pendidikan. Ya, tentu di sekitar perumahan dan pendidikan. Yang kelima itu adalah bisnis distrik atau pusat-pusat pertumbuhan. Nah, 5 ini itu akan kami rangkum nanti pengembangan usaha dan juga pengembangan pasar di kelima sektor tersebut. Direktur IT dan Digital Bank BTN Andi Nirwoto menambahkan Super App BTN ini membantu nasabah perseroan untuk dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan akan hunian dan perawatannya. Nasabah tidak hanya mudah mencari properti dan mengajukan pinjaman, namun juga memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk perawatan, kebersihan, dan hunian. Jadi selain fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang sifatnya mendasar, yang itu menjadi minimum requirement kebutuhan nasabah, kita ada fungsi-fungsi plus. Fungsi plusnya terkait dengan kebutuhan nasabah, dimulai dari dia beli rumah, tinggal di dalamnya, beli rumahnya pun bisa difasilitasi secara kredit, secara online. Kemudian dia tinggal di dalamnya pasti untuk kebutuhan sehari-hari, utilities payment, kemudian pembayaran SPP anaknya, dan semua kebutuhan. Kemudian sampai ke katakanlah kita akan menyewakan, kemudian kita akan memaintenance rumah kita, akan membersihkan AC, semua fungsi-fungsi itu ada, tapi kembali lagi bahwa kita fasilitasi dalam konteks finansial gitu ya. Bank BTN menurut Andi telah memiliki ekosistem khususnya ekosistem perumahan yang selama ini menjadi kekuatan perusahaan. Persaingan mobile banking di industri perbankan nasional saat ini cukup ketat, bahkan fungsi dasar seperti pembayaran listrik, telepon, air, dan juga top-up dompet digital dan lain-lain juga bisa dilayani oleh fintech atau e-commerce sehingga selain memiliki fitur dasar payment dan purchase, BTN juga akan mengedepankan kekuatan ekosistem perumahan. Dari Jakarta, Nurul Hafizah, Dirhamsyah, Media Group Network.